Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu berakar di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tema kita pagi hari ini, pimpinan Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Harus diakui, manusia suka mencari Tuhan kalau ada maunya, karena ada perlunya. Tiba-tiba serius sekali berdoa, bahkan berpuasa. Kenapa? Selidik punya selidik, karena mau mencari kehendak Tuhan. Apakah benar ini jodoh dari Tuhan? Haruskah meneruskan studi apa atau memilih jalur berbisnis yang mana? Jadi prinsipnya adalah beribadah untuk mencari kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul mengisahkan kehidupan ibadah jemaat Kristen perdana. Prinsip yang kita temukan justru terbalik. Mereka rutin beribadah bukan karena ada maunya, beribadah untuk belajar firman Tuhan, beribadah karena rindu menyembah dan mengenal Tuhan. Pada saat mereka beribadah, itulah tak jarang Roh Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Karena mereka gemar beribadah, Tuhan menyatakan pimpinannya. Karena harus terus bergaul dengan Tuhan, kehendak-Nya dinyatakan bagi kita. Pimpinan Tuhan dinyatakan ketika jemaat semakin mengenal Dia melalui ibadah yang rutin, baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam komunitas. Penginjil Skotlandia Oswald Chambers pernah berkata, "Beriman itu tak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin, tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Mengenal Dia yang memimpin itu terlebih utama. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh pimpinannya. Kita harus mewaspadai teknik-teknik manipulatif yang katanya itu mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan, termasuk yang berbentuk ritus Kristiani. Beribadahlah dengan setia dan kenalilah Dia serta firman-Nya jika kita rindu untuk hidup dipimpin Tuhan." Tuhan sangat baik dalam memimpin hidup saya. Terbukti waktu Tuhan menjawab mimpi saya untuk bisa bekerja di WHO
Badan Kesehatan Dunia selama 12 tahun. Lalu tahun 2019, Tuhan meminta saya meninggalkan WHO untuk ambil pensiun dini saat saya harus total bed rest sehabis operasi retina mata saya yang lepas dan robek. Saat saya fokus mencari suara Tuhan dengan kerinduan mengenal Tuhan lebih lagi, saya juga minta pemahaman apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Tuhan yang mengasihi kita semua pasti akan berbicara kepada kita dan memberi petunjuk yang terbaik. Tuhan memberi tugas kepada saya yang lebih besar lagi dari sebelumnya, dan bahkan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini saya dipercaya mengembalakan jemaat di salah satu gereja lokal. Pimpinan Tuhan sering sejalan dengan pengenalan kita akan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Bapa yang selalu memberi petunjuk, memberi arah dalam memimpin hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hidup kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami mau taat dengan pimpinan Tuhan, karena kami tahu pimpinan-Mu selalu membawa kami mampu melakukan yang terbaik yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih dan kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.